Tuh, Waalaikumsalam warahmatullahi selamat wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi pagi, wabarakatuh. salam sejahtera untuk kita semua. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat ya, dalam keadaan baik. Dan yang terpenting selalu bersemangat dalam menjalankan aktivitasnya. Baiklah teman-teman, sebelumnya Bapak mengucapkan terima kasih ya kepada teman-teman yang telah bersedia gabung mengikuti kegiatan kita pada pagi hari ini. Sebelumnya, ada yang tahu apa kegiatan kita pada pagi hari ini? Anissa, tahu apa kegiatan kita pada pagi hari ini? Enggak tahu, Pak. Nggak tahu, berarti nggak baca nih di grup. Baiklah ya, sebelum kita memulai kegiatan pada pagi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar apa yang kita laksanakan itu bernilai ibadah. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing dimulai. Berdoa selesai. Baiklah teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan melaksanakan bimbingan kelompok ya. Bimbingan kelompok dengan topik bebas ya. Gimana bimbingan kelompok itu adalah salah satu layanan ya di dalam layanan bimbingan dan konseling, di mana layanan tersebut bertujuan untuk membantu teman-teman ya dalam menyelesaikan masalah, dalam mengambil keputusan, sehingga teman-teman nanti akan lebih mudah, lebih enak gitu loh dalam memecahkan masalahnya ataupun dalam mengambil keputusan. Adapun cara-cara pelaksanaan bimbingan kelompok ya pada pagi hari ini, yaitu nanti silakan teman-teman sampaikan masalahnya, entah itu masalah di sekolah, masalah di rumah, sehingga nanti akan kita pilih permasalahan mana yang akan dibahas secara pertama ataupun permasalahan yang dahulu yang akan kita bahas ya. Selanjutnya dalam pelaksanaan ini kita ada namanya azas kerahasiaan. Azas kerahasiaan itu adalah dimana selain yang anggota forum ini itu tidak boleh disebarluaskan ya, karena menyangkut rahasia-rahasia pribadi, sehingga tidak boleh dengan sembarangan gitu loh menyampaikannya. Baik ya, mungkin untuk perkenalan semuanya sudah kenal. Gimana teman-teman, sudah paham mengenai pengertian bimbingan kelompok? Gimana Man, paham mengenai bimbingan kelompok Man? Gimana teman-teman yang lain? Halo. Baik ya. Selanjutnya, apakah teman-teman sudah siap untuk mengikuti kegiatan kita pada pagi hari ini? Siap, Pak. Siap, Pak. Baik ya. Alhamdulillah semuanya sepertinya sudah siap ini. Baik. Selanjutnya di sini Bapak mencontohkan ya untuk pelaksanaan kita pada pagi hari ini. Yang pertama itu nanti silakan teman-teman sampaikan ya apa yang mau disampaikan, baik itu mengenai misalnya masalah belajar ataupun malas ke sekolah dan lain sebagainya. Sehingga nanti akan kita bahas secara bersama-sama dan sehingga nanti dari permasalahan itu yang bersangkutan bisa lebih lega, lebih ringan gitu loh dalam menjalankan aktivitasnya. Baik, selanjutnya Bapak persilakan ya kepada teman-teman
untuk menyampaikan apa sih keluhannya gitu loh. Misalnya bangun kesiangan atau malas belajar atau tugas banyak gitu loh. Jadi dipersilakan dulu kepada Rahman. Silakan Man, sampaikan Man. Misalnya Rahman malas ke sekolah atau tugasnya banyak sekarang atau lagi putus cinta misalnya Man. Silakan Man. Dapat Man? Jaringan Oh, jaringan bermasalah. Yang lain gimana ini? Kok videonya nggak hidup semuanya? Aduh, gimana kegiatan kita ini? Nurul, ada yang mau disampaikan, Nurul? Misalnya mengenai Nurul malas belajar atau Nurul sering dipanggil guru BK atau apa? Silakan, Nurul. Mungkin Nurul lagi nggak ada masalah nih. Coba sampaikan Nelpadina Putri. Ya, Pak. Ada yang mau disampaikan, Put? Misalnya Putri malas belajar atau sekarang tugas numpuk, sehingga nanti bisa kita bahas di sini. Nggak ada, Pak. Masalah lain cuman, Pak. Masalah lain boleh, misalnya Putri nggak ada kota, misalnya atau apa permasalahannya. Gimana Put? Ada Put? Nggak ada, Pak. Misalnya malas belajar, apakah Putri malas belajar sekarang? Insya Allah enggak, Pak. Nah, Jadi apa yang mau kita bahas ini kalau nggak ada yang mau disampaikan? Karena topiknya topik bebas teman-teman. Topik bebas berarti teman-teman yang menyampaikan. Sehingga nanti akan kita bahas seperti itu. Baik teman-teman, kalau seperti itu Bapak saja yang merekomendasikan ya. Nanti disepakati jikalau misalnya mau dibahas akan kita bahas. Seperti apa? Setuju? Setuju, Kak. Setuju, iya. Jadi topik yang Bapak rekomendasikan yaitu mengenai cuaca buruk ya, sehingga malas untuk belajar. Karena kan sekarang itu musim penghujan nih. Jadi dalam musim penghujan ini kan malas sekali untuk ke sekolah. Jangan kan ke sekolah, belajar saja malas gitu loh. Artinya permasalahan yang kita bahas pada siang hari ini yaitu malas belajar. Gimana, setuju? Iya, setuju semua ini sepertinya. Baik, ada yang tahu gitu loh atau mengerti atau bisa menjelaskan atau bisa menyampaikan kenapa sih bisa malas dalam belajar? Mungkin Febriano Marcel bisa Sel, kenapa bisa malas misalnya kan belajar dan lain sebagainya? Iya. Ini yang hadir teman-teman semuanya berapa orang dalam MIPA 1 ini? 40, Kak. Oh, 40 ya. Yang hadir cuma 13 orang. Yang lain kemana biasanya?
Gangguan jaring kah atau gimana? Halo teman-teman. Gangguan jaringan kayak Pak. Gangguan jaringan. Teman-teman semuanya pakai seragam sekolah atau bebas sekarang? Karena kegiatan kita ini sebenarnya nggak perlu gitu loh. Kalian teman-teman pakai baju biasa saja nggak apa-apa gitu loh. Nggak mesti pakai baju sekolah maksudnya. Supaya kan lebih santai belajarnya gitu. Yang penting belajar gitu. Kalau pakaian emang ikut aja, kecuali ke sekolah. Kalau ke sekolah memang harus pakai pakaian sekolah, seragam sekolah. Untuk teman-teman ya, jangan dulu keluar karena ini nanti akan di screenshot ya. Karena untuk bukti laporan kita pada Pak Gusanin, karena setiap kegiatan itu ada laporannya seperti itu ya. Baik teman-teman, mengenai masalah belajar ya, itu sudah rahasia umum sebenarnya ya. Karena mengapa dikatakan demikian? Karena setiap belajar ya, setiap kegiatan yang positif itu pasti ada kendala di dalamnya gitu loh, ataupun tantangan ya. Nah, tantangan itu salah satunya adalah malas belajar. Mengapa itu dikatakan tantangan? Karena belajar itu merupakan hal yang positif, hal yang akan membentuk kepribadian kita gitu loh. Hal yang akan menambah wawasan kita. Sehingga hal-hal yang bersifat memperbaiki diri ya, itu banyak sekali tantangannya. Mengapa dikatakan demikian? Karena itu merupakan suatu hal yang baik gitu loh. Bukan sesuatu hal yang buruk ya. Makanya untuk mencapai itu banyak sekali tantangan-tantangan yang dilewati. Masalah belajar, apalagi para teman-teman di SMA ya, sekolah menengah atas sekarang, itu ibaratnya pasti banyak sekali tantangan-tantangan. Apalagi sekarang kelas 2 gitu loh. Kelas 2 itu ingin naik ke kelas 3. Nah, di kelas 3 nanti teman-teman akan lebih aktif lagi dan lebih sibuk lagi karena akan mengakhiri kegiatan di SMA tersebut. Sehingga tantangan itu pasti terjadi dan biasanya dia beriringan dengan malas ya. Malas itu semua orang gitu loh. Dan sudah rahasia umum ya. Karena kalau misalnya orang tidak malas, kita curiga juga gitu loh. Kok rajin kali gitu loh. Pasti ada malasnya. Misalnya Bapak ya, saya saja terkadang tuh malas sekali. Misalnya mau bimbingan ataupun ada kegiatan-kegiatan di kampus ya, itu rasanya untuk berangkat ke kampus itu berat sekali. Tetapi ketika malas itu kita biarkan saja atau tidak dilawan gitu loh, maka malas tersebut akan menggerogoti kebiasaan kita dan lain sebagainya. Nah, jadi teman-teman ya, malas itu jangan dialurkan gitu loh. Jadi malas itu dilawan. Kalau misalnya teman-teman malas belajar gitu loh, dipaksakan gitu. Nah, salah satu terkadang yang membuat malas belajar itu HP ya, handphone ya. Handphone itu seringkali membuat kita malas karena kita berlarut gitu loh, berlarut memainkan HP. Nah, untuk mengantisipasi itu kita beri waktu gitu loh. Untuk belajar itu misalnya setelah sholat maghrib ataupun sholat isya itu sejam atau setengah jam ya, paling dikit ya. Sehingga nanti HP itu jangan dulu kita pegang ataupun kita mainkan, kita cas dan lain sebagainya. Sehingga nanti kita akan fokus dalam belajar itu. Sehingga malas itu akan berakhir gitu loh, akan habis, akan terlawan. Ya. Artinya apa? Artinya di sana kebiasaan kita lah yang harus dituntut. Kalau misalnya kalian kebiasaannya main HP terus, berarti belajarnya tidak akan terbentuk. Artinya pasti belajarnya akan selalu malas ya.
Tapi ketika kebiasaan Anda misalnya setelah makan maghrib belajar sedikit baru main HP lagi, ya itu nggak apa-apa. Karena nanti kemalasan itu seiring akan punah, akan hilang. Karena teman-teman itu berusaha untuk melawan rasa malas tersebut. Ya. Oh, baiklah teman-teman, ada yang mau ditanyakan sampai di sini sebelum kita lanjut ya? Mengapa sih malas itu bisa terjadi? Dan bagaimana cara-cara menanggulanginya dan lain sebagainya. Baik ya, rasanya sudah pas semua. Baik teman-teman, lanjut ya. Jadi ada satu kasus ya, misalnya saya ini mau bimbingan sama dosen si A gitu loh. Dan saya kemarin sudah janji untuk bimbingan tersebut, tetapi ketika sampai hari H-nya kok saya malas sekali gitu loh, padahal saya sudah janji. Nah, dari kasus ini kita bisa mengambil ya bahwasanya kalau misalnya kita tidak ada janji pasti tidak akan dilaksanakan bimbingan tersebut. Tetapi ketika sudah ada janji, maka hal itulah yang memaksakan kita untuk melaksanakan bimbingan. Karena ketika sudah ada janji tetapi tidak dilaksanakan gitu loh, tidak bimbingan, bisa berarti bisa juga orang tempat kita berjanji itu akan menganggap kita tidak serius gitu loh, atau lain sebagainya. Sehingga untuk mengantisipasi ataupun hal-halnya baik-baik saja, maka kita harus melaksanakan bimbingan tersebut. Artinya kita harus belajar dengan baik gitu loh, supaya kemalasan itu akan hilang dan lain sebagainya. Baik teman-teman, mungkin yang lain ada yang mau dipertanyakan, dipersilakan ya. Kita belajarnya relax saja gitu loh ya. Bapak nggak akan makan kok ya kan. Dan nanti ketika teman-teman ada yang disampaikan, artinya kegiatan kita dinamika kelompoknya itu berjalan teman-teman ya. Karena di dunia bekerja ya teman-teman ya, orang yang pertama dilihatnya itu cara bicaranya teman-teman ya. Jadi cara bicara ya, atau bicara depan orang banyak itu dimulainya dari sekarang gitu loh. Belajar dari sekarang. Karena bicara di depan umum itu memang sesuatu hal yang mungkin sebagian orang ya teman-teman ya, yang belum mencoba itu rasanya sangat panas sekali gitu loh. Atmosfernya sangat tinggi. Maka tidak jarang ketika orang disuruh untuk berbicara di depan umum, maka dia tidak mau ya. Karena mengapa dia tidak mau? Karena dia tidak berani. Keberaniannya tidak ada gitu loh. Kepercayaan dirinya tidak ada. Maka untuk mengantisipasi hal tersebut, maka dituntutlah dimulai dari sekarang gitu loh untuk memulai hal tersebut. Artinya teman-teman harus belajar gitu loh. Dari SMA nanti kuliah itu cara belajar di depan umum. Nah, untuk lancar ya, untuk lancar berbicara di depan umum, maka yang sangat-sangat perlu gitu dilakukan ataupun hal-hal yang sangat melekat pada kita itu belajar bicara. Misalnya dalam forum-forum kecil ya seperti ini. Yang pertama itu kita harus bentuk keberanian dulu gitu loh. Pokoknya saya harus ngomong gitu loh. Entah apa yang mau disampaikan, pokoknya harus ngomong gitu loh. Sehingga nanti ketika kepercayaan diri Anda, ketika Anda sudah berani untuk tampil gitu loh untuk bicara, maka semuanya itu akan terbentuk teman-teman. Artinya yang pertama itu harus ada kepercayaan diri. Walaupun teman-teman tidak punya konsep gitu loh, tidak punya pikiran gitu loh, tidak punya apa yang mau disampaikan. Tetapi ketika Anda sudah ada keberanian, maka hal tersebut akan terbentuk dengan sendirinya. Bisa dipahami ya teman-teman ya. Karena seiring berjalannya waktu, rugi rasanya kalau kita tidak mempersiapkannya hari ini. Karena hari esok itu tergantung hari ini. Ada teori yang mengatakan bahwa
masa lalu itu sangat mempengaruhi masa yang akan datang ya. Jadi kalau masa lalunya baik ya, insya Allah masa depannya juga akan baik. Begitupun sebaliknya. Kalau masa lalunya buruk ya, insya Allah untuk masa selanjutnya itu bisa jadi akan buruk ya. Tetapi itu hanya beberapa teori yang mengatakan ya. Oleh sebab itu dan kejadian di lapangan ya, memang yang terjadi itu lingkungan ya yang mempengaruhi. Ketika lingkungan kita baik ya, walaupun masa lalu kita kurang baik, maka insya Allah masa depan kita akan ikut baik ya, seperti itu ya. Baik teman-teman, mungkin ada yang mau ditanyakan, dipersilakan ya. Atau ada yang mau disampaikan, bebas ini, mau disampaikan apa saja. Misalnya Pak, saya belum mengerti mengenai hal ini, nggak apa-apa, sampaikan saja gitu loh. Ya, silakan teman-teman. Mungkin ada yang punya kesadaran diri gitu loh, punya keberanian diri yang tinggi. Pokoknya teman-teman itu yang pertama itu harus berani gitu loh, Pak, saya Pak. Nah gitu. Jadi kalau ada yang seperti itu, insya Allah teman-teman akan berhasil ya, karena teman-teman ada keberanian, ada nyali kata orang gitu kan. Setelah ini Man, ada kegiatan lagi Man, ada kelas lagi Man, ada pelajaran selanjutnya. Ada Pak. Oh ada ya. Pelajaran apa Man? Bahasa Inggris Pak. Kalian jam-jam yang lain itu Zoom juga atau belajarnya via Google Meet atau grup atau chat WA aja Man? Kalau bahasa Inggris grup sama GG Pak. Oh iya. Kalian di semester ini, pokoknya di semester ini ya, itu belajarnya banyak nggak yang menggunakan Zoom atau misalnya lewat WA terus semua pelajaran itu? Beberapa Zoom, terus beberapa lagi WA, Pak. Oh, berarti via Zoom itu jarang sekali ya Nurul? Tergantung mapelnya, Pak. Tapi Kalau Ibu ya. Tapi ada juga kan yang melaksanakan Zoom? ada, Pak. Ada. Ya. Oke teman-teman, mungkin sudah mau berakhir jam pelajaran kita ya. Sehingga nanti jangan dulu keluar ya. Kita akan screenshot dulu, kita akan dokumentasi ya. Baiklah teman-teman, dari penyampaian Bapak tadi, apakah semuanya sudah jelas atau sudah bisa dipahami? Gimana teman-teman? Sudah. Sudah, Pak. Baiklah ya. Mudah-mudahan kegiatan kita ini walaupun ya seperti ini, mudah-mudahan bisa ada manfaatnya ya. Dan mudah-mudahan layanan kita ini berkesinambungan seperti itu ya. Sehingga nanti permasalahan-permasalahan yang belum tuntas itu bisa kita selesaikan pada waktu-waktu selanjutnya. Demikianlah ya yang dapat disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat kepada teman-teman, selalu bersemangat ya dalam menjalankan aktivitasnya, dan yang terpenting
selalu menjalankan sholat 5 waktu ya. Doakan ibu bapaknya semoga lancar kegiatannya dan selalu dalam lindungannya. Demikianlah, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Oh,